Oke, halo anak-anak semua. Ya, pada saat ini Pak Almosan akan menjelaskan materi hari ini, ya, materi lanjutan dari pembelajaran anak-anak sebelumnya, begitu. Ya, Eh, 2 minggu yang lalu anak-anak sudah belajar tentang budaya hidup sehat, ya, yaitu tentang membuat jadwal, ya, jadwal berolahraga rutin setiap hari dan juga menjadwalkan menjadwalkan waktu untuk beristirahat. Ya. Kalian juga tugasnya sudah membuat jadwal. Ya, Pak Almosan berharap kalian bisa melakukan jadwal kalian sesuai dengan apa yang sudah kalian tuliskan. Gitu. Oke, saat ini Pak Almosan akan menjelaskan ya materi lanjutan tentang budaya hidup sehat. Ya, selain daripada yang kemarin yang Pak Almosan sudah jelaskan, selain daripada mengatur pola makan, kemudian um, menjadwalkan latihan olahraga dan juga membuat jadwal untuk istirahat cukup ya. Saat ini ya salah satu juga cara kita salah satu budaya hidup sehat yaitu dengan cara membersihkan tempat tinggal setiap hari ya. Ini dalam arti tempat tinggal ini anak-anak adalah rumah kita sendiri ya, rumah kita, lingkungan rumah kita begitu ya. Jadi kita akan membersihkan rumah kita ya. Jika kita ingin hidup kita sehat ya setiap hari ya, kita tidak mau diri kita sakit-sakitan ya, maka kita harus mulai juga dari membersihkan rumah kita sendiri ya. Berarti kalau dibilang membersihkan rumah berarti ada banyak ya, mulai dari membersihkan ruang tamu, membersihkan kamar tidur, kemudian membersihkan lingkungan tempat tinggal kita ya, ada banyak ya. Oke, Pak Almosan akan lanjutkan. Nah, jadi melalui pembelajaran ini ya, Pak Almosan berharap kalian bisa mampu menunjukkan budaya hidup sehat ya. Kalian bisa tahu setiap hari, kalian bisa selama setelah mempelajari materi ini ya, anak-anak semua bisa ada satu kebiasaan yang baru dari kalian ya. Terutama untuk hidup lebih bersih ya, dengan cara menunjukkan hidup sehat dengan menjaga kebersihan tempat tinggal setiap hari. Oke, itu dari tujuan pembelajaran ya. Itu harapan melalui pembelajaran ini anak-anak mampu mencapai ini begitu. Oke, Pak Mosan lanjutkan. Oke, Pak Mosan akan mulai dari tanda-tanda tempat tinggal yang tidak bersih ya. Ya dong, kalau anak-anak lihat ya, pasti ada loh misalnya rumah-rumah yang kelihatannya itu kurang bersih begitu. Ya, tidak bersih ya. Kalian bisa melihat mengkategorikan ya, bisa melihat tanda-tanda ini apakah ini bisa ditemukan di rumah kalian masing-masing begitu. Ya. Yang pertama, ya, banyak debu dan tidak rapi. Ya. Jadi rumahnya itu berdebu, kemudian tidak rapi begitu. Kemudian, tidak ada tempat pembuangan sampah. Nah, ini jadi satu pertanyaan sebenarnya untuk anak-anak ya, bisa mengidentifikasi di rumah. Apakah rumah kalian ada tempat sampahnya? Gitu. Karena ada banyak loh, itu misalnya ada banyak rumah, ya, ada banyak rumah-rumah yang tidak ada tempat sampahnya. Jadi sampahnya itu dibuang di mana saja. Begitu. Kemudian sampah ditemukan di mana-mana. Nah, jadi yang seperti Pak Almosen bilang, ya, sudah tidak ada tempat sampah dan kemudian sampahnya itu dibuang di mana saja begitu. Kemudian banyak kotoran. Ya, ini termasuk kotoran hewan kah begitu. Ataupun makanan-makanan yang busuk begitu. Ya. Kemudian beraroma tidak sedap. Ya, biasanya rumah-rumah yang rumah-rumah yang kurang bersih itu ada bau-bau khususnya. Ya, bisa kalian kategorikan apakah anak-anak di rumah tempat tinggal kalian seperti itu, begitu? Ya, oke. Kemudian, Pak mau saya lanjutkan ya. Oke, ini contohnya. Kalian bisa lihat ini contoh ruangan tamu ya, ruang tamu di mana semua berantakan, ya, tidak rapi, ya. Ada banyak buku-buku berserakan, tidak ditata rapi begitu, ya. Kemudian di sini ada ada pakaian, ada tas begitu. Semuanya tidak berantakan begitu. Tidak tidak teratur ya, jadinya berantakan. Oke, Pak mau saya lanjutkan lagi. Oke, silakan anak-anak perhatikan gambar ini.
Ya, eh, yang pertama, ya ini adalah gambar ruang tamu yang berantakan. Kalian bisa lihat di sini, ya, ada boneka-boneka, ya, boneka-boneka di lantai, kemudian ada baju-baju bergelantungan gitu, ya, tidak rapi. Padahal ini ruang tamu, begitu ya. Kemudian ada dapur yang kotor. Nah, ini adalah gambar dapur yang kotor ya. Nah, gambar dapur yang kotor, ya, kalian bisa lihat di sini piring-piringnya tidak dibersihkan, tidak dicuci, begitu. Jadi kotor, ini dapurnya kotor, ya. Kemudian halaman rumah yang tidak bersih. Kalian lihat di sini, ya, contohnya ini ada banyak tumpukan sampah di depan rumah, ya. Ada sampah begitu banyak, begitu, ya. Kemudian kamar yang tidak rapi. Nah, ini yang paling parah ya. Ini padahal kita, ya, tempat kita tidur seharusnya. Tapi kalian bisa lihat ini kamar yang tidak rapi, kotor pasti. Kemudian kalian lihat baju-bajunya berserakan, begitu, ya. Selanjutnya, ya, selanjutnya adalah ini juga salah satu, ya, contoh yang apa namanya di tempat tinggal kita ya bisa saja terjadi di tempat tinggal kita itu lemari yang tidak rapi. Ya, harusnya lemari itu ditata rapi, bajunya dilipat begitu. Ya, harusnya seperti itu. Ya, tapi ketika kalian bisa melihat apakah lemari di rumah kalian seperti ini? Ya, oke. Oke, ya setelah anak-anak melihat gambar-gambar tentang kondisi rumah tidak bersih, ya, kemudian Pak Almosen mau bertanya. Ya, ini ada pertanyaan nih. Ya, pertanyaan ini bisa Pak Almosen tujukan kepada kalian dan juga kepada Pak Almosen. Ya. Mengapa kita harus membersihkan tempat tinggal kita setiap hari? Ya, mengapa coba? Ya, pasti jawabannya karena yang tadi. Karena jika kita tidak membersihkan tempat kita setiap hari, maka rumah kita akan menjadi kotor, ya. Jadi mengapa kita harus membersihkan tempat tinggal kita setiap hari? Ya, supaya rumah kita itu tetap bersih, ya, tidak ada kuman, kemudian rumah kita menjadi tetap rapi, begitu, ya. Sehingga kalau ada orang-orang yang tinggal di dalam rumah, ya tetap nyaman, ya. Kita bisa tinggal di tempat kita, bisa tinggal di rumah kita dengan nyaman begitu. Ya, termasuk di tempat tidur, ya. Kita bisa tidur dengan nyaman begitu. Ya, kita tidak akan diganggu dengan hewan-hewan, ya, tidak ada tikus begitu, ya. Sehingga kita ketika rumah kita bersih, ya, kita menjadi nyaman tinggal di rumah kita. Gitu. Itu tujuannya. Ya, itu tujuan kenapa kita harus membersihkan tempat tinggal kita setiap hari. Ya. Kemudian, nah, pertanyaannya sekarang anak-anak, ya, bagaimana kita membersihkan tempat tinggal kita? Ya. Jadi Pak Mosan ingatkan bahwa membersihkan tempat tinggal ini ya bukan hanya tugas mama di rumah ya, bukan hanya tugas kakak, tapi anak-anak dari sekarang harus sudah belajar membersihkan tempat tinggal, harus bisa bertanggung jawab membersihkan tempat tinggal, ya, termasuk salah satunya itu adalah contohnya ya bangun pagi-pagi, membersihkan tempat tidur kembali, melipat selimut begitu, ya. Itu Pak Amos tekankan bahwa membersihkan tempat tinggal ya bukan hanya tanggung jawab orang tua saja, ya anak-anak bisa bantu juga, ya, gitu ya. Pertanyaannya, bagaimana membersihkan tempat tinggal kita? Oke, oke, Pak Almosan sampaikan ya cara membersihkan tempat tinggal, ya. Yang pertama, ya ini yang paling utama, ya. Pertama sekali, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, jangan buang sampah sembarangan. Begitu. Ya, termasuk ketika kalian juga keluar rumah, ya, jangan buang sampah sembarangan. Begitu. Ya, biasanya begitu kalau kalian beli jajan, terus ada plastik jajannya, ya, dibuang sembarangan. Ya. Jadi, Pak Musa tekankan bahwa cara membersihkan tempat tinggal kita yaitu adalah dengan cara membuang sampah pada tempatnya, di tempat sampah. Gitu. Yang kedua, rapikan kembali tempat-tempat yang berantakan. Ya, misalkan anak-anak kelas 3
ya, anak-anak kelas 3 rak bukunya tidak rapi, ya, berarti kalian harus merapikannya kembali, ya. Atau rak sepatu, ya, rak sepatu tidak rapi atau berantakan begitu, maka kalian harus merapikan, gitu. Nah, karena itu adalah salah satu cara kita membersihkan tempat tinggal kita. Kemudian yang ketiga, ya, menyapu dan mengepel lantai. Ya, kita harus rajin menyapu lantai setiap hari, jangan hanya sekali seminggu ataupun sekali sebulan, gitu. Ya, itu lebih parah lagi, ya. Harus disapu dan dipel, ya. Kemudian membersihkan tempat tidur, ya, seperti yang Pak Almus sampaikan tadi, ya, kita setelah bangun tidur, ya, rapikan kembali tempat tidurmu, ya, termasuk ganti spray kalau sudah lama nggak diganti, ya, di situ sudah banyak kuman kalau nggak diganti, begitu. Kemudian merapikan kembali lemari, ya, kalau kalian lihat lemari kalian masing-masing, perhatikan lemari kalian, apakah bajunya bergelantungan bebas begitu, ya, silakan rapikan, dilipat satu persatu. Kemudian menyapu halaman, ya, sapulah halaman kalian, begitu. Kalau ada dedaunan yang jatuh, ada banyak daun-daun, ya sudah disapu, begitu. Kemudian merapikan rak buku dan rak sepatu, ya, seperti yang Pak Almus bilang tadi, ya, kalian merapikan rak buku dan rak sepatu. Dan masih banyak cara lain untuk merapikan tempat tidur, ya. Intinya, ketika kalian melihat bahwa di tempat-tempat tertentu, di tempat tinggal kalian ada banyak kotoran, atau tidak rapi, atau tidak bersih, maka anak-anak kelas 3 harus mengambil langkah untuk membersihkan, untuk merapikan. Begitu, ya. Harus dimulai dari sekarang, ya. Jangan menjadi anak yang malas-malesan, ya. Kita harus anak-anak harus punya budaya kebiasaan diri, ya, kebiasaan yang baik untuk terus menjaga kebersihan. Oke, gitu. Oke. Setelah itu, ya, kalian bisa lihat di gambar ini, ya. Gitu. Kemudian tugasnya adalah, ya, dari cara membersihkan tempat tinggal yang Pak Almus berikan tadi, ya, kalian pilih salah satu. Ya, misalkan kalian pilih merapikan tempat tidur atau merapikan rak buku, ya. Kemudian kalian ambil video, ya. Kalian ambil video pada saat kalian sedang merapikan tempat tidur misalnya, ataupun kalian ambil video sedang membersihkan membersihkan lantai, misalkan sedang menyapu lantai dan mengepel lantai, ya. Kemudian videonya itu dikimpul ke Pak Almosan. Ini tujuannya, ya, Pak Almosan mau melihat bahwa anak-anak kelas 3 sudah mau melakukan budaya hidup sehat, budaya hidup sehat dalam hal membersihkan tempat tinggal, ya. Ini tugas ini, ya, Pak Almosan akan hitung, ya, Pak Almosan akan nilai, ya. Silakan dibuat dan dikerjakan, ya. Silakan tugasnya dibuat dan dikerjakan paling lama dikumpul hari Senin, ya, hari Senin jam 8 malam, ya, dikumpul di Google Classroom atau dikirim melalui WA Pak Almosan, ya. Jadi Pak Almosan tunggu tugas kalian, ya. Sekali lagi, melalui pembelajaran ini Pak Almosan harapkan anak-anak kelas 3 mulai dari sekarang belajar untuk hidup sehat, ya. Belajar untuk tetap sehat, tetap bersih, ya, terutama dalam hal membersihkan tempat tinggal, ya. Jangan biarkan tempat tinggal kalian menjadi kotor, ya. Kalian harus belajar untuk membersihkannya, ya. Jangan hanya, sekali lagi Pak Almosan ingatkan, jangan hanya melihat mama sedang membersihkan, gitu, ataupun melihat kakak sedang membersihkan tempat tinggal, ya. Jangan. Tapi anak-anak kelas 3, ya, harus sudah bisa belajar membersihkan tempat tinggalnya, ya. Harus bisa bertanggung jawab, harus bisa bersih, ya, begitu, ya. Itu saja pembelajaran hari ini, ya. Pak Almosan berharap kalian bisa mengerti, dan kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ke Pak Almosan melalui WA, ya. Itu saja, semangat belajar, tetap sehat, semangat berolahraga juga. Tuhan Yesus memberkati.